warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan hadis arba'in kita. Monggo hadis ke-7. Monggo. Hadis ke-7. Hadis sab'ah. An Abi Raqayyah Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahul Muslim. Enggak Pak Manto? Dari Abu Rokhaya Tamin Abu Aus dari radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Hadis Bukhari Muslim. Baik, hadis yang pendek tapi bermakna dalam. Adin, agama adalah nasihat. Nasihat kepada siapa? Kepada, ini yang menarik ini, statement yang keduanya yang kepada Allah, Rasul ya. Kitabnya dulu, kitab, Rasul, terus pemimpin ya. Pemimpin Muslim, terus kaum ya. Ini yang menarik. Baik, kita awali dengan definisinya. Agama Islam ya, agama ini Islam. Nasihat ini apa? Di sini disebutkan bahwa nasihat adalah, kalau dari kata terminologinya, arti katanya, nasihat adalah menjahit. Ini di sini. Menjahit, murni serta bersih dari segala kotoran, juga bisa dimaknai sebagai menjahit. Jadi ada banyak tergantung konteksnya. Jadi terminologinya apa, secara perkata artinya apa? Ada yang menjahit, ada yang bersih dari kotoran, ada yang menjahit. Terus di sini disebutkan, maka mereka mengumpamakan perbuatan penasihat ini yang selalu menginginkan kebaikan. Jadi diambil kalimatnya menjahit dan bersih tadi, dimaknai sebagai menginginkan kebaikan orang yang diberi nasihat. Menginginkan kebaikan kepada yang diberi nasihat ini. Ini ya. Ini definisi sesuai dengan bahasa Arabnya. Dari Ibnu Rajab menyampaikan, nasihat ialah kata yang menjelaskan sejumlah hal, isinya kalimat yang bagus. Nasihat itu
yang menginginkan kebaikan pada orang yang diberi nasihat, menginginkan kebaikan kepada orang objek yang diberi nasihat, ya kan? Nah, nanti yang di sininya yang agak membingungkan kita ini, kita harus belajar. Nih, di sini disebutkan hadis ini adalah ucapan yang singkat padat, ucapan yang mengandung nilai dan manfaat penting. Semua hukum syariat baik pokok, usul maupun cabang furu terdapat padanya. Ya. Yang pertama adalah hal ini bermakna bahwa hampir semua agama adalah nasihat. Ya, jadi apa yang di dalam agama kita ini adalah nasihat. Salah satu bagian dari agama kita adalah Al-Quran misalkan ya. Al-Quran itu nasihat semuanya isinya. Al-Quran menginginkan kebaikan kepada kita, ya kan? Jadi menginginkan kebaikan kepada kita. Terus di sini dilanjutkan bahwa poin pertama, nasihat kepada Allah. Ini yang ini paham ya? Kalau ini sudah paham ya? Agama adalah nasihat. Ya, jadi kalau kita ambil salah satu contoh adalah Al-Quran adalah nasihat, hadis bagian-bagian dari agama adalah nasihat. Jadi semua itu adalah menginginkan kebaikan diri kita. Ya, dah. Terus kalimat berikutnya adalah nasihat untuk Allah. Nah, ini yang kalau digabungkan kan menginginkan kebaikan kepada Allah. Ya. Maksudnya apa ini? Iya, mana? Terbalik ya. Ya, terbalik ini. Oh, nasihat. Nah, jadi disebutkan bahwa adapun nasihat kepada Allah ada dua jenis, ya, menurut beliau nih, ya, yaitu nasihat yang wajib untuk Allah dan nasihat yang sunnah untuk Allah. Gitu. Adapun nasihat yang wajib untuk Allah yaitu perhatian yang sangat dari pemberi nasihat untuk mengikuti apa-apa yang Allah cintai. Sini itu kalimatnya saya juga kurang paham ini ya. Dikembalikan. Mungkin ada keterangannya di situ terkait dengan nasihat untuk Allah maksudnya apa ini? Kembali kepada dasar kalimatnya memang. Di sini kan dikatakan itu nasihat untuk Allah itu mencakup dua hal, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan mengakui keesaan Allah dalam rububiyah, sifat dan uluhiyah. Uluhiyah. Jadi gimana? Nasihat untuk Allah maksudnya apa ini? Kalau dilihatkan ke sini kan ini memang apa? Apa? Dinnya itu kan kepada kita sendiri. Jadi setiap kita yang melakukan itu diutamakan adalah yaitu tadi ikhlas untuk Allah dan mengakui tadi itu. Jadi dalam melaksanakan ibadah itu kita disesuaikan dengan itu. Ya, untuk tujuan iman kita kepada Allah. Di sini juga sama. Pengertian itu malah kebalik. Jadi nasihat yang wajib untuk Allah adalah menjauhi larangannya, ya kan? Melaksanakan perintahnya dengan seluruh kekuatan yang ada pada kita, ketakwaan itu loh. Nah itu, ini yang disebutkan di sini. Tetapi kalau merujuk dari definisi ini, kok rasanya kebalik, ya kan? Yang kita pahami sebagai seperti itu. Jadi nasihat kepada Allah ini bahwa saya memahaminya ya. Antara gini, kalau kita memahami kan berdasarkan bahasa ya, nasihat kepada Allah itu seolah-olah kita memberi nasihat kepada Allah gitu. Padahal yang dimaksud di sini bukan, karena bentuknya khobar, maka nasihat yang dimaksud ini adalah untuk diri kita kepada yang dituju Allah, termasuk yang lain din kita, nasihat kita kepada kitab. Bukan nasihat kita yang kita berikan kepada kita, bukan, tetapi
nasihat kita terhadap perlakuan kita kepada kita, apa yang harus kita lakukan kepada kita gitu. Kembali pada kita. Artinya terhadap kita tetap. Cuman inti nasihat itu bagaimana kita dalam menyikapi kitab, dalam menyikapi Allah, menyikapi Rasul, imam dan segala macam itu. Jadi bagaimana sederhananya, bagaimana membuat kebaikan untuk kita. Iya, seperti itu ya. Iya, jadi balik lagi ke subjeknya itu. Kepada Allah, artinya nasihat kepada Allah. Maksudnya gimana ya? Ya sudah, berarti sejauh sepengetahuan di sini, ya kan, bahwa kita harus melakukan sesuatu untuk membahagiakan ini, gitu. Kita melakukan sesuatu kebaikan-kebaikan untuk kebahagiaan ini, iya kan, agar Allah ridho. Bagaimana kitab itu ditempatkan, bagaimana Rasul itu diidolakan, misalkan ya, bagaimana pemimpin-pemimpin itu harus kita taati, dan bagaimana perilaku kita terhadap orang Muslim agar mereka itu berposisi atau berperan sebagaimana mestinya dari kita. Seperti itu mungkin ya, iya kan? Ini menarik ini soalnya gini. Dari dulu ini, kopi aja. Alhamdulillah. Seperti itu mungkin. Jadi kita berusaha melakukan sesuatu agar pemberi nasihat itu senang pada kita. Pemberi nasihat di sini siapa? Insya Allah. Ya, seperti itu ya. Sementara kita pahami seperti itu, ya kan, sama-sama kita mempunyai keterbatasan dalam hal ini. Ya, nasihat kepada Allah, nasihat untuk Allah, nasihat untuk Allah ini disebutkan di sini ada dua, yaitu nasihat yang wajib dan nasihat yang sunnah. Nasihat yang wajib dan sunnah. Nasihat yang wajib adalah perhatian yang sangat dari pemberi nasihat untuk mengikuti mengikuti apa-apa yang Allah cintai agar Allah itu senang. Iya kan? Senang Allah cintai. Iya. Yang Allah cintai, iya kan? Apa contohnya misalkan? Banyak ya di situ yang Allah cintai. Dengan melaksanakan kewajiban dan menjauhi apa yang dilarang. Wajib ini ya, dah jelas melaksanakan wajib. Yang sunnah sama, mendahulukan perbuatan yang dicintai oleh Allah daripada perbuatan yang dicintai diri sendiri. Mengutamakan hal itu, ya. Tuh, bila dua hal dihadapkan pada diri seseorang, yang pertama untuk kepentingan diri sendiri dan yang lainnya untuk Rabb, maka dia memulai mengerjakan sesuatu untuk Rabb-nya terlebih dahulu dan menunda apa-apa yang diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Ya seperti contoh sederhananya ketika kita mau berangkat kerja. Ya kan, berangkat kerja adalah untuk kepentingan kita juga. Ya kan? Nah, bagaimana kita menempatkan kepentingan Allah, keinginan Allah itu di depan keinginan kita? Oh, mungkin dengan doa, keikhlasan tadi. Ikhlasnya itu seperti apa? Agar Allah ridho kepada apa, aktivitas kita itu seperti apa? Mengikuti apa-apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Berdoa. Ya, mantu. Taat aturan selama di perjalanan, selama menjalankan tugas. Itu salah satu bentuk keikhlasan. Bagaimana ikhlas kepada Allah itu seperti apa ya? Seperti itu. Ya. Ini jadi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, keikhlasan tadi, ya. Nasihat yang wajib untuk Allah menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Ini sesuai dengan kemampuan kita. Sedangkan nasihat yang sunnah ialah berjuang sekuat tenaga untuk mengutamakan Allah daripada segala apa-apa yang dicintainya. Baik, sampai sini. Ada yang disampaikan? Ada yang tambahan? Ini. Oke, monggo.
ralat yang tadi berhubung dengan nasihat. Nasihat ini ternyata di dalam kalimatnya disebutkan bahwa nas itu bermakna sesuatu, kalau di yang tadi menjahit atau menambal sesuatu yang bolong. Jadi ketika dikatakan nasihat nasihat kepada bajunya, itu berkatakan dia menambal sesuatu yang buruk pada bajunya atau memperbaiki bajunya. Nah, itu bentuk nasihatnya. Dikatakan nasihat. Bentuk yang pertama, yang kedua lagi, nasihat itu dikatakan juga adalah sesuatu yang bersih atau yang baik. Yang baik, maka ketika dikatakan oleh Rasulullah, dia melakukannya tapi tidak dalam bentuk tidak dalam bentuk nasih atau nasih kan gitu. Nanti dia tidak sempurna dalam melakukannya. Seperti beberapa hadis yang lain disebutkan seperti itu. Jadi nasihat itu menyempurnakan, membuat perbaikan, membuat kebaikan. Jadi kalau diartikan kepada yang tadi itu bahwa nasihat kepada Allah itu berarti kita melakukan sesuatu yang sempurna untuk Allah. Bukan kepada Allah tapi untuk Allah, untuk kita dan rasanya itu. Itu lebih mudahnya untuk kita ini. Jadi biar nggak salah bingung, nggak salah tafsir. Jadi kita melakukan sesuatu dengan segala kemampuan kita, sebenarnya untuk kebaikan kita, ya kan? Agar itu dari Allah itu ridha, misalkan seperti itu. Kalau saya memahami seperti itu, ya. Jadi nasihat itu ini tadi bersih, menjahit artinya kan membuat perbaikan pada kita, ya kan? Membuat kebaikan pada kita, menambal yang kurang-kurang pada kita, membersihkan pada kita agar Allah itu ridha pada kita. Seperti itu mungkin. Ya. Baik, di sini ada dua, kepada Allah ada dua, yaitu wajib dan sunnah, ya kan? Wajib itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan, sunnah itu adalah melakukan perbuatan, ya kan? Melakukan perbuatan yang mendahulukan apa yang dicintai Allah daripada apa yang kita inginkan. Ya. Baik, ada tambahan lagi di sini. Oke. Kenapa ini tidak ditujukan ke manusia? Semua manusia. Ini kan ini untuk Allah. Apakah mungkin yang untuk Allah ini yang tadi disampaikan ini? Ini terus kitabnya dan sampai ini tempat ini. Kan mestinya untuk semua ini kan. Nah, tinggal mereka mau atau tidak melaksanakan ini, terserah masing-masing ini. Iya. Gimana ini? Itu tadi kembali kepada definisi nasihat itu tadi, ya kan? Itu membuat perbaikan tadi, Pak Ji. Jadi sebenarnya ini itu objeknya itu kita, objek yang dituju itu kita sebenarnya. Kita yang muslim. Ya, yang lain ini seperti itu. Sebetulnya kalau diambil dari ini artinya memang itu semua. Karena dikatakan kan dinun nasihat, kan itu. Agama itu nasihat. Jadi kalau yang kafir pun mengatakan agama mereka adalah sebagai nasihat, kan gitu. Agama adalah nasihat. Ad-din nasihat. Apapun agamanya, kalau dikatakan dari sini ya sebetulnya dari kalimatnya. Ad-din umum, nasihat. Secara umum. Secara umum. Cuman ini kan memang fokusnya ketika ditanyakan lagi oleh para sahabat, liman untuk siapa kan itu? Untuk siapa? Untuk Allah, kepada siapa gitu kan? Untuk kepada siapa? Kepada Allah, kepada kita, kepada Rasul dan segala macam. Nah, itu dikhususkan kepada kita. Jadi di sini dikatakan bahwa ad-dinun nasihat itu karena agama itu nasihat bagi kita. Istilahnya bagaimana cara kita melakukan yang terbaik di dalam agama itu. Iya benar. Ya, jadi itu untuk orang semua sebetulnya. Secara umum. Secara umum. Nah, cuman nasihat itu kan di agama masing-masing kan beda.
Kalau di agama kita seperti ini, kalau di agama mereka seperti apa? Artinya di masing-masing agama dengan kitab-kitabnya dia itu ada juga mengatakan bahwa di kebaikan Injil misalkan itu bahwa agama juga nasihat, di kitab Taurat juga agama nasihat gitu. Sehingga semua agama itu adalah nasihat bagi kaumnya masing-masing, umatnya masing-masing. Ya seperti itu ya, hanya saja kan kita masuk detailnya ini yang agak kesulitan dalam memahami, ya kan? Ini insya Allah sudah aman ini, ya kan? Bagaimana agama, bagaimana peran agama dalam diri kita, itu sudah jelas, ya kan? Hanya teks yang kedua ini yang agak kita harus memahami. Jadi ini kita agamanya kita melakukan perbaikan pada diri kita agar Allah itu ridho, agar Allah itu kita tempatkan Allah sebagaimana mestinya, ya kan? Tujuannya apa? Agar Allah itu ridho pada kita. Next yang kedua, nasihat untuk kitabullah. Apa ini nasihat pada kitabullah? Artinya bagaimana kita menempatkan kitab kita itu sebagaimana fungsinya ini, sehingga apa? Kitab itu berdampak pada kita. Berdampaknya apa? Positif ini, melakukan perbaikan-perbaikan ini pada kita. Harusnya kan seperti itu, ya kan? Menempatkan kitab sebagaimana mestinya. Ya dibaca kemarin ya, dibaca, tadabbur, dihafal mungkin kalau bisa, hafal, diamalkan, ini macam-macam nanti ini. Aplikasinya itu ya. Nah, aplikasinya dan aplikasinya itu ya memang harus sesuai dengan kondisi kita masing-masing, sesuai dengan zaman kita masing-masing. Saya pikir mungkin karena disesuaikan dengan zaman kita masing-masing, sehingga ikut kitabnya masing-masing. Dulu juga sudah ada apa? Kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya misalnya apa saja itulah itu dari masing-masing agama itu. Cuman pada dasarnya memang ini sama kitab ini dari dulu sampai sekarang ini. Ada penambahan-penambahan, ya kan? Apa karena itu? Ya mungkin seperti itu. Jadi kita paham ya, seperti jadi menempatkan semua ini sebagaimana mestinya, ya kan? Dengan perilaku-perilaku kita agar kita tetap menjadi baik ini. Seperti itu ya. Ya ini kitab. Di sini disebutkan bahwa sedangkan nasihat untuk kitabullah adalah dengan sangat mencintai dan mengagungkan kedudukan Al-Quran. Sebagai apa? Ya minimal kemarin kita pahami Al-Quran sebagai satu, Pak Manto, petunjuk. Itu. Yang kedua, pembeda sebagai obat. Minimal 3 ini. Ya, ini nanti dijelaskan petunjuk itu seperti apa, pembeda seperti apa, sebagai obat seperti apa. Ya. Dan berkeinginan kuat untuk memahaminya dan mempunyai perhatian besar dalam merenunginya dengan serius dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini ya, ini sejauh sepengetahuan kita dalam belajar. Ini sehingga bagaimana semua ini ditempatkan pada porsinya. Semua ini akan ditempatkan pada porsinya, akan berdampak pada diri kita. Ini kan kalau ini dipahami, oh berarti diri kita juga bagus, membuat perbaikan, sehingga ini penempatan ini ya sudah sesuai. Ya di rumah Pak Manto kitabnya masih bersih gitu. Ini pajangan atau panduan. Nah ini kan kalau pajangan ya sudah seperti itu pajangan. Kalau panduan ya dibaca terus, ya kan? Seperti itu ya. Baik, ada tambahan sampai sini. Di sini ada keterangan untuk Al-Quran itu dimuliakan secara perilaku fisik.
Jadi kalau ada Al-Quran ya beda sikap kita dengan buku yang lain. Yo, Jangan taruh di bawah, taruh di toilet. Ya, ya, benar itu. Jadi ada adab membaca Al-Quran. Istri saya dikritik sama anak saya, ya kan? Lu zikir kok biasa aja, ndak pakai mukena, ya kan? Anak saya yang cewek mengkritisi ibunya zikir terus aja zikir, ya kan? Loh, zikir itu harus punya adab, harus pakai mukena segala macam itu. Seperti itu. Ya Pak Manto ya. Sama kan Pak Manto sama istrinya kan diskusi terus ya. Ya. Baik itu. Kita lanjutkan lagi. Di sini dirincikan bahwa nasihat untuk kitabullah mulai beberapa cara, yaitu membaca dan menghafal Al-Quran, mentadaburi, mengajarkan kepada generasi muslim agar mereka berperan dalam menjaga Al-Quran, memahami dan mengamalkan. Nah, itu salah satunya, sama seperti ini ya. Next adalah nasihat untuk Rasulullah. Nasihat untuk Rasulullah ini seperti tadi, gampangannya bagaimana kita menempatkan Rasulullah, ya kan, menempatkan posisi Rasulullah sebagaimana mestinya, ya, dimana dengan proses menempatkan itu kita yang harus memperbaiki diri agar penempatannya itu pas. Paham Anda ya? Ya, jadi seperti itu. Kita harus menempatkan Rasulullah sebagaimana mestinya. Dengan cara apa? Kalau kita salah, kalau kita tidak pas, ya diperbaiki. Kita yang diperbaiki. Agar benar-benar pas bahwa Rasulullah itu memang seperti ini. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh kurang juga, ya kan? Pas. Siapa yang harus ngepaskan? Ya kita yang harus ngepaskan. Kita harus memperbaiki diri agar posisi Rasulullah itu pas. Seperti itu gampangannya ya. Paham sekarang? Insya Allah ada gambaran sedikit ya. Ya. Di sini disebutkan, sedangkan nasihat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dibagi menjadi dua. Ketika beliau hidup dan ketika beliau sudah wafat. Ketika beliau hidup ialah dengan mengerahkan segala kemampuan secara sungguh-sungguh dalam rangka taat, membela, menolong, memberikan harta untuk perjuangan beliau bila beliau menginginkan dan bersegera untuk mencintai beliau. Ketika beliau hidup, bagaimana menempatkan hadis ini ketika beliau hidup seperti itu? Apa mintanya Rasulullah? Ya kan? Dengan sungguh-sungguh kita memenuhi keinginan Rasulullah. Kalau sudah wafat, maka bentuk aplikasi daripada hadis ini adalah dengan perhatian dan kesungguhan untuk mencari, membaca, mentadaburi sunnah-sunnahnya, ya kan? Seperti ini, mencari, menghidupkan kembali, ya, melaksanakan istiqomah dalam melaksanakannya, dan sangat marah atau tidak suka jika ada orang berpaling daripadanya. Nah, seperti itu. Tidak suka terhadap orang-orang yang menyia-nyiakan sunnah. Seperti itu ya. Baik, sampai situ. Jadi menurut dua definisi tadi, berarti kita masuk yang definisi kedua, yaitu ketika Rasulullah sudah wafat. Berarti bentuk aplikasi dari nasihat kepada Rasulullah adalah kita belajar, ya kan, membaca, mentadaburi, dan mengamalkannya. Seperti itu. Baik, sampai sini. Ada yang disampaikan? Ya? Kira-kira nih, pada paham nggak masalah ini? Ya. Ayo. Ini. Ayo, coba nama berdiskusi. Nasihat kepada kita, buat di kedetan ini ya, nasihat kepada Allah, nasihat kepada kita, nasihat kepada Rasulullah, ini tiga hal nih kita ada. Ya. Kira-kira paham nggak? Sebagaimana berapa sepahamnya? Caranya gimana?
cara-caranya bagaimana, apa yang harus kita lakukan dalam itu, kira-kira paham nggak? Cara mengamalkan. Cara mengamalkannya. Tujuannya apa sih gitu? Paham nggak? Ayo coba. Gini deh. Ya, kan kita yang kita inginkan kita belajar ini kan kita bisa mendapatkan ilmu dan bisa menerapkan itu. Tujuannya sebenarnya gini. Intinya dari 3 ini, pertama ikuti aturannya, ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Tujuannya apa? Menjaga kemurniannya. Bagaimana cara kita melakukan kitab? Kita tujuannya untuk menjaga kitab itu dengan kemuliaan, tetap bersih, tetap tanpa ada penyelewengan. Kayak ada perubahan-perubahan. Sekarang ada kitab-kitab baru buatan orang-orang kafir. Nah, itu tujuan kita dalam menerapkan ini. Bagaimana kepada Rasulullah? Ya ittiba Rasul. Kita ngikuti sunnah-sunnahnya, menegakkan sunnah-sunnahnya, mencintai sunnah-sunnah Rasulullah, meyakini apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dikatakan oleh Rasulullah itu sama dengan yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada pertentangan. Seperti yang pernah kita bahas di grup. Alhamdulillah dari semoga kita aman. Salah satu kawan kita pernah seperti itu, meyakini Al-Quran tetapi tidak meyakini dengan hadis. Nah, itu Allah Ta'ala. Jadi ya seperti ini yang kita ini. Jadi nasihat-nasihat terhadap apa namanya? Yang disebutkan nasihat-nasihat ini bagaimana cara kita dalam menerapkan din agama ini. Iya, benar. Paham benar. Jadi ya, saya dari tadi benar. agak ngembang. Jadi benar saya disampaikan. Jadi kembali lagi bagaimana agar ini itu, saya ini paham ya ini ya, ini paham ya. Agar ini itu memang sesuai dengan apa ya harus sebagaimana mestinya ini. Misalkan ya Allah, bagaimana kita menempatkan Allah, bagaimana kita memposisikan Allah, mengesahkan Allah lah seperti itu. Caranya gimana ya? Dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ya kan? Lah konteksnya dengan perbaikan gini, Pak. Kita yang perbaikan satu. Yang kedua, agar ini tidak rusak dengan aturan-aturan yang dengan kotoran-kotoran yang tadi. Ya, gitu ya. Paham Pak Manto ya? Pak Manto paham kalau kotoran campuran adat. Nah, itu ya. Ya. Rasul juga seperti itu, ya kan? Bagaimana kita agar Rasul ini ditempatkan atau kita posisikan sebagaimana semestinya, ya kan? Agar satu ini juga aturan tidak rusak dan kita juga melakukan perbaikan agar tidak rusak juga kita, ya kan? Nasihatnya kan di situ. Pemimpin Muslim di sini disebutkan. Bagaimana dengan pemimpin Muslim? Sedangkan nasihat untuk para pemimpin kaum Muslimin ialah dengan mencintai ketaatan mereka kepada Allah, mencintai kelurusan dan keadilan mereka, mencintai bersatunya umat di bawah pengayoman mereka, benci kepada perpecahan umat dengan melawan mereka. Ya kan? Kebetulan beliau pengarang ini itu tidak setuju dengan demonstrasi, tidak setuju. Jadi ketika ada kasus ijazah itu ya sudah diam aja. Dia tidak mau protes kalau beliaunya ini. Ya Manto ya, itu saya protes. Kita di sini disebutkan pokoknya kita harus tunduk. Barang siapa yang hadis juga ini ya. Barang siapa yang tidak menyukai sesuatu dari pemimpinnya, maka hendaklah ia bersabar terhadapnya. Kan? Sebab tidak ada seorang manusia keluar dari penguasa lalu mati di atasnya, melainkan ia mati dalam keadaan jahil. Seperti itu. Ya sudah bersabarlah. Ya seperti itu. Ini kalau beliau, ya kan? Kalau Pak Manto lain lagi ya. Lah, ya itu sampaikan kepada Pak Parti. Ya. Sesungguhnya. Sama orang-orang sabar. Ya, jadi seperti itu. Kembali lagi.
Ya bagaimana kembali lagi karena kita pemimpin yang posisikan pemimpin sebagaimana porsinya pemimpin. Ya makanya sering saya kritik Pak Mahanto di sini, ya kan? Jika berhenti di depan garis putih di perempatan. Oh, alhamdulillah perbaikan. Lah itulah perbaikan. Fungsinya ini nasihat ini. Sudah sadar lah. Ya, ya benar ya kan? Saya nggak ngeterno. Pray. Ya paling tidak kan sudah ada perbaikan. Nah, ya, seperti itu ya. Ya inilah sederhananya seperti itu. Terus dilanjutkan yang terakhir adalah nasihat untuk seluruh kaum muslim. Makna nasihat untuk seluruh kaum muslim pada umumnya adalah dengan menolong mereka dalam kebaikan. Ya. Melarang mereka berbuat keburukan. Membimbing mereka kepada petunjuk, mencegah mereka dengan sekuat tenaga dari kesesatan dan mencintai kebaikan mereka sebagaimana ia mencintainya untuk dirinya sendiri. Ini berat ini juga ini. Karena mereka semuanya adalah hamba-hamba Allah, maka seorang hamba harus memandang mereka dengan kacamata yang satu, yaitu kacamata kebenaran. Ya, jadi kemarin setengah hari saya ikut diskusi bersama timnya air mineral santri. Ya, di situ disebutkan bahwa sebelum, jadi gini, yang utamanya gini. Keberhasilan kita dalam membangun bisnis, ya kan, sebaiknya itu diikuti dengan keberhasilan orang-orang di sekitar kita, atau bertambahnya kesejahteraan pada mereka juga. Tidak hanya kita saja yang menikmati hasilnya, seperti itu. Sama seperti konsep kita yang sederhana kan. Kesolehan kita kan tidak hanya kesolehan individu, harusnya kan kesolehan sosial, ya kan, bahwa tidak hanya kita, juga sekitar kita. Sama seperti ini. Inilah salah satu bentuk dari kesolehan sosial. Melarang mereka, mencintai kebaikan mereka, tidak suka dengan kemaksiatan mereka, memfasilitasi mereka dalam perbuatan kebaikan. Ya, seperti itu ya. Baik, sampai sini ada yang disampaikan? Yuk, Pak Manto, paham Pak Manto? Iya. Itu muslim ya? Ya, kaum muslim ini muslim. Kalau muslim, apa Islam? Ya? Islam itu muslim, kaum muslim masih Islam. Muslim itu bahasa Arab. Muslim mem apa Pak Manto? Mem apa? Mem orang toh. Mem orang, mem Islam, mem Islam. Jadi Islam itu adalah Muslim adalah orang Islam. Artinya, ya sama aja. Muslim, ya orang Islam. Kalau Islam ajarannya, hanya saja mungkin pertanyaannya dibalik, apakah Muslim itu adalah Islam? Nah, itu tanda tanya. Karena orang Islam itu tidak identik dengan ajaran Islam. Iya kan? Nah, iya kan? Mungkin perlu dibedakan antara Muslim dan mukmin. Muslim dan mukmin. Nah, kalau Muslim itu Semua Islam. semua Islam, kalau mukmin Itu muslimnya. itu kalau memang dibedakan orang yang mukmin dan muslim. Kalau ini tadi apa? Islam dan muslim. Ya, kalau mukmin pasti Islam. Ya jelas, jelas. Tapi nek muslim, lah itu tadi, itu namanya, ya kan? Makanya itu orang muslim, orang Islam belum tentu Islam. Kalau di Nahu, mu itu orang. Kalau ma, yo, ma itu untuk orang, isim. Untuk
Kalau mau ke tempat sama waktu. Itu alat. Nah, yaitu isim makani sama isim apa? Ya seperti itu ya. Jadi Islam, orang Islam. Izin. Tuh. Baik, sampai sini tidak ada yang disampaikan. Dan insya Allah paham ya ini ya. Jadi bagaimana cara menempatkan semua ini dengan agama kita menempatkan semua ini sebagaimana mestinya, ya kan? Dengan apa? Agar kita tidak berbuat yang negatif, berbuat kerusakan. Kita senantiasa berbuat kebaikan. Agar apa? Kembali lagi, agar ini juga sesuai dengan porsinya, tetap tidak rusak, ya kan? Seperti itu. Nah, baik, sampai sini ada yang sampaikan? Gimana? Masalah pemimpin dan kaum muslim. Kalau tadi yang disampaikan tadi demonstrasi dalam ini kan beliaunya nggak mau. Tapi di satu sisi pemimpin sekarang ini, kaum muslim sekarang ini kan tidak sesuai dengan yang nomor 1, 2, 3-nya. Adabnya kita sebagai pribadi itu seperti apa? Adab ke pemimpin sama kaum muslim. Kalau kita biarkan berarti kan pembiaran. Ya, ini yang menarik, ya kan? Bagaimana sikap kita terhadap dua ya, ini ya, ini dan ini. Sedangkan di kita ada konsep amar ma'ruf, nahi mungkar. Sambungkan lagi, kalau sudah ini disambungkan lagi dengan hadis tangan, lisan, dan hati. Ya, ya ini ya akhirnya kembali kepada kita. Bagaimana menyikapinya, sehingga apapun emang sedih kadang-kadang. Sebenarnya kita mampu tapi ya nggak mampu. Sebenarnya kita melihat sesuatu yang luar biasa di penyimpangannya ini, ya kan? Tapi ya seperti itu. Seperti Pak Manto di sini, ketika dimintai urunan bersih-bersih desa, lah ya bingung ini urunan untuk apa gitu kan. Sedangkan di sini ada konsep ininya tidak sesuai, iya kan? Tapi ininya seperti itu, lingkungannya Pak Manto juga seperti itu. Terus gimana ini? Udahlah, dalam kasus ini Pak Manto tidak memungkinkan untuk nahi mungkar, ya kan? Terus caranya gimana? Dengan hati saja, ya kan, berdoa dan istighfar. Banyak kita terbentur seperti ini. Ya. Ini memang satu, kita sadari bahwa akhir zaman juga. Tapi kita tidak boleh, maksudnya itu akhir zaman pasrah saja, ya kan? Tidak mau tahu dengan keadaan seperti ini juga tidak boleh. Hanya saja kemauan kita, berusaha kita itu sampai sejauh mana, yes, tergantung masing-masing dari kita. Banyak hal akhirnya banyak di hal-hal tertentu akhirnya kita juga sudah mentoknya istighfar. Tidak hanya istighfar untuk kemaksiatan sana, tapi istighfar untuk diri kita sendiri. Ternyata kita juga sangat terbatas sekali. Dan itu bisa memunculkan hal yang sebenarnya positif, hal yang menteladani beliau. Ya Allah, kita aja dengan kondisi seperti ini tidak bisa apa-apa. Bagaimana Rasulullah saat itu, ketika Rasulullah harus dalam tanda kutip menabrak budaya, menabrak
kebiasaan, ya kan? Ini seperti itu. Tapi kalau kita enak, tidak bisa mundur, istighfar, doa selesai. Rasulullah tidak bisa, harus maju Rasulullah, harus maju, ya kan? Pegang Rasulullah seperti itu. Ya, pertanyaan bagus. Sekarang kita harus seperti apa? Yes, kembali kepada kita. Ini usahanya cuma terbatas minimal ya. Kalau nahi mungkar ini kan kita nggak bisa dari segi global. Jadi minimal ke keluarga lah. Iya. Akhirnya ke keluarga aja. Insya Allah nanti efeknya nanti ke semua. Harapannya seperti itu. Iya. Ya sudah, kondisi seperti ini kita mau apa misalkan? Berusaha, ada yang berusaha. Pak Manto mampu berusaha, silakan Pak Manto berusaha. Ya kan? Nggak mau saya dimintai urunan untuk rukyah. Apa? Iya, ruwat. Nah, ruwatan desa nggak mau saya. Takut teman-teman. Keliru. So, nggak mau. Alasannya seperti apa? Seperti ini. Kalau misalkan alasannya itu memang tidak sesuai dengan ini, ya sudah. Pak Manto kalau mampu silakan. Kalau tidak mampu, yes, seperti ini. Tapi tidak boleh pasrah. Nah, salah satunya seperti Pak Budi ini, udah, saya tidak bisa seperti itu ya Allah. Saat ini saya mau membangun generasi berikutnya yang lebih bagus. Ya. Itu kan termasuk usaha. Itu berarti dengan tangan kita, lisan kita bermanfaat di situ. Saat ini mungkin hanya hati kita yang bermanfaat. Tapi di satu sisi kita sedang membangun dengan tangan dan lisan kita dan juga hati kita sebuah bibit generasi yang mungkin lebih baik daripada apa yang kita lihat sekarang. Ini seperti ya Pak Manto lagi ya putu-putunya, karena orang tuanya sibuk semua, diajari semua putu-putunya ya. Belajar dari Pak Habib. Lah itu, ya kan? Seperti itu Pak Chandra. Memang ya seperti itu kondisinya kita. Iya, makanya itu menarik pernyataan Pak Budi ini. Mungkin saat ini kita mampunya dengan doa. Tapi di satu sisi di keluarga kita, tangan, lisan dan hati kita, ya kan, sedang bekerja di sana. Ya, berarti tidak hanya pasrah saja, doa saja, tapi kita sedang berusaha di sisi yang lain. Gitu ya. Baik, ada yang sampaikan lagi? Ini, seperti ini kita diskusi. Apa? Sudah kira-kira Pak Chandra? Kembali ke kapabilitas kita masing-masing. Ketika kita mampu untuk menasihati, kita nasihati. Kan gini, ketika ada pemimpin yang menurut kita melenceng ataupun ulama yang melenceng, cara menasihatinya ada adab. Ya, ada adabnya. Tentu yang harus kita tempuh. Jadi nggak langsung ditegur di depan umum. Kan ada beberapa ini yang bahkan seorang guru pun itu sangat dilarang untuk menegur di depan umum, di depan murid yang lain. Gitu. Jadi tegurlah dengan empat mata. Nah, ketika itu sudah selesai kita lakukan, maka kita lepas itu. Apalagi kalau kita nggak punya kemampuan untuk menegur pemimpin, kayak kita rakyat biasa nggak mungkin bisa masuk ke kepresidenan kan. Ketika presiden menurut kita salah, ya sudah, kita hanya bisa di sini istighfar dan memohon doa aja. Doa aja untuk kebaikan ini. Ya berusaha di sisi yang lain. Seperti itu. Jadi emang nggak ada ngeri. Buat viral di video tetap juga nggak boleh. Kalau menurut ini ya, kalau menurut adab ya, karena bagaimanapun juga kan kita diperintahkan untuk menutup aib, gitu. Kecuali aib itu disebarkan sendiri olehnya, maka kita wajib. Contoh, ulama A atau Ustadz A itu membuat suatu khurafat atau membuat suatu ajaran yang menyesatkan. Nah, dan itu viral. Boleh kita menegurnya dengan diviralkan juga. Jadi saya dengan viralnya dia itu kita meluruskan, mengumumkan kepada kaum muslimin yang lain bahwa ini salah.
yang antum lihat semua ini salah gitu. Jadi bukan kita mau menyebarkan aibnya, tidak, tetapi karena dia sendiri yang telah menyebarkan aibnya, maka kita berhak untuk meluruskan. Baik, seperti itu. Ya memang susah. Ya, susah tapi harus kita laksanakan. Ya, makanya itu pernyataan Pak Budi bagus ini. Mentok di sini, kita cari jalan yang lainnya. Bukan pasrah tapi tetap berusaha. Saya berusaha dengan jalan yang ini. Saya berusaha dengan jalan yang ini. Ya. Ya itulah. Jadi kalau ini beliau ini sangat tidak setuju dengan pembangkangan terhadap pemimpin beliau ini, kan? Ya, seperti itu. Baik, sudah jam 6. Ada yang sampaikan lagi? Andika dari tadi diam aja. Kalau menasihati ini, kadang keinginan kita ada untuk menasihati, tapi kan rasa perkewah itu kadang ya enak. Tapi kalau semua orang itu bisa belajar dari kisah-kisah orang dahulu yang membuka dirinya untuk dinasihati, enak. Kayak Abu Bakar radhiyallahu anhu, kan waktu dia terpilih di pemimpin, dia mengumumkan kepada rakyatnya, aku ini bukan yang terbaik. Kalau aku benar maka bantulah aku. Kalau aku salah, tolong luruskanlah. Kalau Bakar terbuka, yang tiap hari ada aja, Mas, kira-kira apa yang salah aku coba. Nah, kalau semua orang bisa seperti itu enak. Itu. Ya itu. Ini Pak Manto kan seperti itu ya. Ada ya kan. Baik, sampai sini mungkin ya. Hadis demi hadis kita berusaha belajar sedikit demi sedikit. Kita awalnya mungkin tadi bingung, ya kan, memahami hadis ini. Tapi setelah kita belajar bersama ada titik terang, ya, oh ternyata maksudnya seperti ini, ya kan. Sehingga apa yang di makna atau materi pelajaran yang terkandung pada hadis ini, insya Allah sedikit demi sedikit tersampaikan kepada kita. Ini salah satu penerapan dari ya mungkin ini Rasul ini. Dengan hadis ya, kita berusaha mengadaburi sunnah, membaca sunnah, ini kan, kemudian berusaha menjalankan, mengamalkannya. Baik, kurang lebihnya saya maaf. Kita tutup majelis kita ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.